everyone, welcome to Podnomi, Jakarta State University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. Bersama saya, Yesika Paseta, dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, hari ini kita akan mengundang narasumber yang keren banget, yaitu Ibu Karil. Halo Bu Karil. Halo Yesika, halo teman-teman semua. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Yesika. Oh ya Yesika, panggilnya Kak aja kali ya, lebih enak didengar kayak daripada Bu. Oke, Kak Karil ya, supaya kita lebih akrab gitu ya, Iya Kak? betul ya Yesika. Oke, aku akan baca dulu profil dari Kak Karil. Jadi Kak Karil Maulita, sarjana pendidikan, merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2016. Nah, Kak Karil juga merupakan mawapres utama bidang sarjana Fakultas Ekonomi UNJ tahun 2016. Juga merupakan mawapres 3 Universitas Negeri Jakarta bidang sarjana 2019. Dan nggak cuma itu, Kak Karil ini juga merupakan CEO dari Lingkar Inspirasi UNJ tahun 2020. Wah, banyak sekali ya pengalaman dari Bu Karil dan prestasi yang telah digapai. Jadi teman-teman yang penasaran sama podcast ini, pastikan kalian menonton podcast ini sampai akhir ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja pertanyaannya. Yang dimana tadi sudah saya jelaskan mengenai profil Bu Karil. Bu Karil kan merupakan mahasiswa yang berprestasi nih UNJ. Dan sekarang sudah bekerja ya Bu? Alhamdulillah sudah bekerja sebagai seorang guru kan. Kalau boleh tahu di sekolah mana Ibu? Saya sebagai seorang guru ekonomi, alhamdulillah di SMA Lab School Jakarta. Oh, dekat sekali dengan Iya, UNJ benar, masih ya. satu yayasan juga sama UNJ. Jadi nggak terlalu kangen sama UNJ karena Iya, tiap hari ketemu. Kita mau nengok. Ya. Jadi melihat tadi dari profil Bu Karil banyak sekali memenangkan lomba-lomba, memiliki banyak prestasi. Menurut Ibu, hasil dari capaian Ibu mengenai lomba, prestasi, dan pengalaman-pengalaman yang Ibu raih waktu kuliah, itu berguna nggak sih Bu selama di dunia pekerjaan sekarang? Itu berguna sekali. Nah, waktu kuliah saya pengen aktif di bidang akademik, pengen aktif di bidang prestasi, pengen aktif juga di bidang organisasi. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya buat jadi wapres waktu itu, dan dampaknya jangka panjang dari sejak lulus, alhamdulillah mudah untuk diterima kerja, interview, dan sampai sekarang pun jadi mudah untuk beradaptasi di dunia kerja. Sekarang aku mau nanya nih Kak Karil, kira-kira relevansi Kak Karil di dunia pekerjaan sekarang yang dijalani itu ada gak sih Kak Karil? Kalau ada kira-kira apa aja? Relevansinya ada ya kita. Alhamdulillah sekarang saya kerja sebagai seorang guru ekonomi di SMA Lab Jakarta, dekat banget di sebelah ya. Iya. Relevansinya yang pertama, satu, lebih pede ketika kita ngelamar kerja, karena kita punya poin plus, kita punya satu keunggulan yang kita punya dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang hanya sekadar kuliah pulang aja gitu ya. Terus yang kedua, CV kita jadi bagus. Iya, karena prestasinya banyak, terus kemudian dan HRD pun ketika lihat CV kita sudah mulai dilirik gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita interview, kita punya percaya diri. Saya di waktu kuliah itu punya keunggulan, saya mau wapres, kemudian saya aktif organisasi, saya punya IPK yang bagus. Jadi ketika saya interview kerja, saya punya keunggulan gitu ya. Dan ketika interview pun jadi pede banget gitu ya. Jadi nggak boleh over pede juga sih, tapi punya keunggulan kita bawa gitu lah ya, punya keunikan, ciri khas tersendiri. Dan yang ketiga, ketika di dunia kerja, kita mudah adaptasi. Karena ketika di bangku kuliah, kasus-kasus kita sudah punya pengalaman yang kita di lomba, kemudian di organisasi, di kelas, akademik, dan yang lainnya. Dan pengalaman itu yang berharga, yang kita bisa bawa menjadi bekal kita gitu ya, ketika kita beradaptasi di dunia kerja.
ternyata sangat berpengaruh ya Kak Karil dengan pengalaman kuliah, prestasi, dan juga dunia kerja yang Kak Karil jalani sekarang. Kira-kira Kak Karil punya saran nggak atau pesan buat teman-teman mahasiswa yang sedang nonton, kira-kira apa yang bisa kita lakukan selama masa mahasiswa kita, supaya ketika kita kerja nanti, kita gampang diterima kerja dan juga kita mudah beradaptasi di dunia kerja. Pesannya nggak sekaligus hanya buat teman-teman, tapi buat saya juga. Karena alhamdulillah ya Sika, saya sedang melanjutkan program magister di FEB UI. Pesannya sebagai mahasiswa, kuliah jangan hanya kuliah di kelas, tapi carilah pengalaman dari tempat yang lain di luar kelas, yang kita dapatkan di luar kelas. Dan entah itu dari organisasi, dari lomba, kemudian dan dari lingkungan sekitar. Perbanyak itu belajar itu semua ketika kita kuliah, gitu ya. Perbanyak networking, karena kesuksesan kita dalam dunia kerja, kesuksesan kita 5-10 tahun ke depan itu ditentukan kuliahnya bagaimana di kelas. Masa kuliahnya bagaimana. Jadi ketika jadi mahasiswa, jangan pernah takut untuk mencoba. Coba terus, karena kita nggak akan, kalau nggak coba, kita nggak tahu kapan berhasilnya. Betul, jangan pernah mencoba dan berani untuk bertindak. Dan berani buat bermimpi, karena saya menjadi Mawapres itu adalah mimpi saya ketika menjadi maba. Dan saya menjadi hari ini sekarang adalah mimpi saya ketika saya kecil. Gitu. Jadi jangan pernah takut bermimpi, coba terus, dan yang paling penting adalah ikhtiar dan tawakal. Nah teman-teman semua, sesuai dengan pesan Kak Karil tadi, kita sebagai mahasiswa jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk bermimpi. Nah, pesan tersebut juga merupakan akhir dari podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.